Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku sekalian yang berada di mana saja. Hari ini kita bersyukur bisa beribadah dalam kebersamaan, dalam pimpinan Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang luar biasa, yang sangat peduli terhadap kita semua. Sampai saat ini kita ada di sini, memuliakan Tuhan, membesarkan namanya, menghormati kekuatannya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa, di mana kita lagi saat ini akan diisi dengan kebenarannya. Dan kita akan membagikan itu kepada setiap orang di dalam grup pemuridan dan di mana saja kita akan mewartakan kebenaran Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan gereja dan kekuasaan antikristus. Mari kita membuka kitab suci kita yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita melihat di dalam kitab suci kita atau juga di dalam teks yang muncul di layar. Kita akan melihat dan saya akan membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara-saudara sekalian, Alkitab yang diungkapkan bagi kita sekalian, terkadang kita membacanya tanpa melakukan penggalian dan pemahaman yang lebih dalam. Kita membaca Alkitab, ya kita sudah mengerti artinya. Tapi terkadang Alkitab memunculkan satu bagian-bagian yang memerlukan tafsir
karena bahasa-bahasa yang dikemukakan adalah bahasa simbolis. Kalau ungkapan teks di dalam kitab suci itu merupakan perumpamaan, itu biasanya langsung diartikan arti perumpamaan itu atau juga membutuhkan tafsiran. Tapi dalam bahasa simbolik harus membutuhkan tafsiran. Apa maksud dari teks yang sedang dibacakan tadi? Saya memahami dan mengerti ketika umat Tuhan membaca bersama-sama dengan saya pada kesempatan ini mengenai kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mungkin dari kebanyakan kita sangat sulit untuk mengerti dan memahami apa maksudnya ini. Karena ini adalah bahasa-bahasa simbolik. 6 ayat yang baru kita baca tadi, untuk memahami lebih dalam dari setiap ayat-ayat tersebut, maka kita harus membutuhkan berjam-jam untuk menelitinya. Atau juga sesi demi sesi untuk berhari-hari dalam pengungkapannya. Kalau kita bicara tentang tafsirannya. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya berfokus pada apa yang sudah kita bicarakan dalam firman minggu yang lalu. Dan kemudian sedikit lanjutannya, bahwa perempuan yang dinyatakan di dalam teks ini, itu merupakan gereja Tuhan yang berdiri di atas bulan, artinya berdiri di atas Yesus Kristus sebagai fondasi gereja, kemudian berpakaian kemuliaan yang disimbolkan sebagai berselubungkan matahari, kemudian bermahkotakan 12 bintang, yang berarti bahwa gereja Yesus Kristus adalah gereja yang memiliki otoritas, gereja yang dinamis, memiliki dinamo, gereja yang dinamika, gereja yang dinamis, gereja yang bisa menghancurkan gunung batu seperti dinamit, gereja yang tidak bisa kalah dengan kekuatan setan manapun juga. Saudara-saudara sekalian, karena Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi 12 bintang adalah mahkota, kuasa ilahi, yang merupakan jabaran dari kemuliaan kehidupan. Seperti bintang-bintang terang yang bercahaya bagi dunia. Ini adalah gereja yang memiliki otoritas, gereja yang memiliki kewibawaan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar tentang apa yang dibicarakan ini merupakan tolok ukur kedewasaan rohani. Ini tolok ukurnya. Jadi gereja dewasa itu dapat dilihat ketika gereja ini penuh dengan kemuliaan Bapa Surgawi, berdiri di atas dasar Yesus Kristus, dan memiliki otoritas kuasa oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita terus melihat lebih lanjut, karena ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah perempuan. Judul yang diangkat melalui Lembaga Alkitab Indonesia adalah Perempuan dan Naga. Saya menyebut itu adalah gereja Tuhan dan antikristus. Kita tidak terlalu banyak membahas tentang hal ini, tetapi mari kita melihat, kita fokus untuk membahas pada kesempatan ini sebenarnya apa ciri-ciri gereja sempurna.
Apa tanda dari gereja sempurna dan apa ciri-ciri dan tanda dari antikristus. Sehingga kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengenal hal ini untuk melakukan sikap kita sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan. Maka yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini adalah apa ciri-ciri gereja sempurna atau ciri-ciri antikristus dan apa persiapan-persiapan gereja untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada kekuasaan antikristus itu. Nah, sebelum kita maju ke sana, kita harus mendalami dulu mengenai terminologi atau mengenai pengistilahan ya tentang kata sempurna dan juga tentang kata antikristus. Nah, kalau kita melihat beberapa ayat di dalam tulisan kitab suci seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 48, kemudian juga ya di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-28, juga di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kemudian di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat, juga di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22, dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Kita akan menemukan di situ satu kata di dalam ayat-ayat ini, yaitu sempurna. Kata sempurna ini diterjemahkan dari teks aslinya, satu kata yang disebut dengan teleios. Teleios. Teleios secara umum ini berarti perfect atau sempurna. Tapi teleios ini memiliki artian yang luas dan didefinisikan dalam 3 artian yang luas. Yang pertama, teleios itu berarti bahwa complete in all its parts, yang berarti sempurna di dalam semua bagian-bagiannya. Seperti saya yang ada di sini berdiri, ya, ada bagian kepala, kemudian tangan, jari, kaki dan anggota-anggota tubuh yang lainnya, ya, harus sempurna, tak bercacat, tidak bercela. Jadi sempurna di dalam seluruh bagian-bagiannya, semua di dalam bagian-bagian ini harus sempurna. Kalau ada satu bagian yang tidak sempurna atau cacat, maka tidak bisa dikatakan itu teleios atau perfect. Kemudian artian yang kedua yaitu ya full ground of age. Dewasa penuh dari kematangan usia. Ya, ini maksudnya. Maksudnya sempurna ini kalau digambarkan seperti orang, itu menjadi dewasa penuh. Dan juga matang di dalam hal usia. Sempurna. Ya, ini disebut teleios. Kemudian artian yang ketiga adalah specially of the completeness of Christian character. Ya. Khususnya yang berhubungan dengan kesempurnaan dari karakter Kristen. Jadi kata teleios ini juga mengandung pengertian bahwa kita harus sempurna dalam karakter Kristen. Jadi orang Kristen ini ada program pemuridan yang namanya pembentukan karakter. Sampai menjadi sama seperti karakter Kristus. Tidak boleh tidak.
Harus di dalam komplitnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Tadi malam, kami di dalam program pemuridan, dalam berdiskusi dengan satu komentar dari satu murid yang lain, kemudian murid yang lain berkomentar, kemudian muncullah ya satu ungkapan yang saya tahu ini adalah pengalaman yang terjadi di antara orang-orang Kristen sendiri, ya. Jadi satu murid ini mengatakan bahwa dia mengumpamakan seperti seekor singa dengan pawangnya. Ya, yang namanya juga binatang. Pasti satu saat ada sifat-sifat kebinatangannya itu yang bisa menyerang pawangnya walaupun sudah berlama, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun bersahabat dengan singa itu. Tapi ada satu titik jenuh dan memunculkan sifat kebinatangannya dan bisa saja ia menyerang pawangnya. Demikian juga kita manusia. Yang namanya kita manusia yang berdosa itu pasti terus ada bawaan yang tidak sempurna di dalam diri kita, ya. Apalagi kalau bicara di dalam satu komunitas, misalnya ada orang yang membuat kita jengkel, membuat kita tidak nyaman, dan sifat-sifat manusia yang berdosa ini muncul, ada marah dan lain sebagainya. Itu manusia. Nah, dengan demikian, satu cara, nanti kita akan lihat untuk masuk bagaimana caranya kita sampai pada satu pembentukan karakter yang sampai pada titik karakter Kristus. Artinya, mencapai titik karakter Kristus adalah orang Kristen atau murid yang sudah meninggalkan kemanusiaannya atau kedagingannya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pemahaman tentang kata sempurna, saudara sekalian. Kemudian istilah yang kedua adalah antikristus. Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan khusus tentang kata antikristus. Sebaiknya saya akan membacakannya, ya, supaya kita tidak terlewatkan dengan satu kata penting ini. Pembacaan yang pertama yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Dan juga nanti saya akan pindah pada ayat yang ke-22. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18, demikian bunyinya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kemudian ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Demikian juga dinyatakan pada pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kemudian juga di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita mendapatkan gambaran dari istilah antikristus yang kemudian ini diterjemahkan dari teks aslinya
tidak jauh beda ucapannya, yaitu antikristos. Yang berarti bahwa sederhana saja, anti-Kristus, lawan dari Kristus. Baik dalam pribadinya, dalam pengajarannya, atau juga sering disebut the enemy of Messiah. Mungkin terlalu kasar kalau saya mengatakan enemy, tetapi dihaluskan saja, the opposite of Messiah. Artinya sesuatu yang berlawanan dengan Mesias. Tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, anti-Kristus. Saudara-saudara sekalian. Dan semua pengajaran yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Mesias, yang diajarkan oleh Kristus, maka itu adalah anti-Kristus. Ini pengertian yang sederhana. Maka dari itu, kita akan maju pada bagian berikut, sebenarnya apa ciri-ciri khas dari gereja yang sempurna dan apa ciri-ciri khas dari anti-Kristus. Supaya kita mengetahui dan memahami semua yang terjadi di sekeliling kita, saudara-saudara sekalian. Ya, mari secara sederhana kita akan melihat tentang hal ini. Ya, ciri-ciri atau tanda, saudara sekalian, kalau seseorang sudah merantau pergi terlalu jauh dari masa kanak-kanak, kemudian sudah besar di rantau orang, dan seolah-olah orang itu secara kasat mata tidak dikenal lagi. Tetapi ibu yang melahirkan dia, orang tua yang bersama-sama dengannya, ia pasti tahu bahwa walaupun secara fisik dalam kedewasaannya ini anak sudah berubah dalam penampilan fisiknya, tetapi ada ciri-ciri khas dari anak ini. Ada tanda-tanda dari anak ini. Entah melalui tanda lahir, ya, di dalam tubuh mereka bisa mengenalnya. Demikianlah gereja sempurna itu ada ciri khas, ada tanda-tandanya. Juga antikristus ada tanda-tandanya. Nah sekarang mari kita lihat apa ciri-ciri khas dan tanda-tanda dari gereja sempurna. Wahyu pasal 7 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 2 berkata begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari 4 matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada hari mereka. Gereja sempurna ada meterai khusus, dan saudara-saudara, meterai khusus ini merupakan perlindungan di masa-masa yang sulit. Haleluya. Kita bisa melihatnya lagi dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, kitab Wahyu, demikian bunyinya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Haleluya. Jadi, gereja sempurna adalah gereja yang memiliki tanda meterai Allah. Dan kalau kita memiliki tanda atau meterai Allah, don't worry. Jangan khawatir dengan apapun juga yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Allah yang membela kita semua. Antikristus boleh datang,
dan menguasai seluruh bumi. Tapi umat pilihannya ada di dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lihat lagi di dalam, saya akan membandingkannya ini di dalam surat Efesus, ya, karena tadi dikatakan meterai Allah. Sebenarnya meterai Allah ini apa sebetulnya? Nah, Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14 menjawab tentang hal ini, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Maju lagi pada Efesus pasal 4, ya. Ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Haleluya. Juga di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19, ya, berkata begini, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19, demikian bunyinya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya baca sekali lagi. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi meterai Allah yang ada pada gereja Tuhan, itulah ciri-ciri khas, tanda dari kesempurnaan dari gereja Tuhan. Mari kita melihat sesuatu yang luar biasa di sini. Kemudian tentu saja kita mau mengidentifikasi kira-kira meterai antikristus itu seperti apa, ya. Nah, saudara sekalian, untuk membahas ini terlalu panjang. Nanti mungkin kita akan membahas secara khusus, ya, berjam-jam dengan tanda antikristus. Tetapi saya membuka wawasan kita semua pada kesempatan ini, jika kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 mengenai gerakan antikristus, ya, yang pada akhirnya orang akan mengenakan tanda 666. Sekarang lagi marak di mana-mana, ya, seminar tentang antikristus, tentang tanda 666, ya, dimanapun itu lagi marak, saudara-saudara sekalian, ya, untuk mengidentifikasi tentang hal itu. Tetapi kali ini kita akan memahami secara sederhana saja, supaya kita tidak masuk ke dalam golongan itu. Tanda 666 ini yang penting adalah hikmat, supaya kita tidak masuk dan terjerumus ke dalamnya, saudara sekalian. Apa itu? Sederhana saja. 6. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan ini adalah merupakan tanda manusiawi, tanda kemanusiaan, saudara-saudara sekalian. Ya, tanda kemanusiaan ini akan merupakan ciri khas dari
tanda antikristus. Di mana saudara-saudara sekalian, mereka tidak bisa mencapai pada satu titik kekuatan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, ini adalah merupakan satu bagian yang penting. Kemudian tanda yang kedua, ya, 6 yang kedua adalah angka binatang. Karena binatang juga diciptakan pada hari yang ke-6. Manusia bisa saja memiliki sifat-sifat kebinatangan, saudara-saudara sekalian. Ya, tidak memperhatikan segala sesuatunya yang ada di sekelilingnya, bertindak seperti dan berlaku seperti binatang. Ya, kalau seperti manusia ya bisa dijabarkan mengenai sifat-sifat manusiawi yang terbatas. Tapi juga kita bisa menjabarkan angka 6 manusia itu tentang kecerdasannya, saudara sekalian. Ya, kecerdasan manusia itu apa? Ya, memang kita melihat teknologi sekarang maju dengan pesat. Pembangunan di mana-mana untuk meningkatkan infrastruktur sehingga terjadi satu kemudahan di dalam kehidupan manusia. Dan mungkin ini kita menganggap bahwa ini adalah satu kemajuan dan manusia akan menuju pada kesempurnaan di mana hasil dari kecerdasannya, saudara-saudara sekalian. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan pada hari ini, dunia sedang dibawa pada titik kehancuran, di mana kita akan melihat satu bagian-bagian di mana ada kesusahan besar yang kita hadapi di depan kita. Karena surat Timotius juga berkata, ya, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa, saudara? Karena ulah dari kecerdasan manusia. Manusia mungkin membangun infrastruktur, tapi jangan lupa, ia pun memiliki kecerdasan untuk membuat senjata yang canggih untuk memusnahkan manusia. Senjata-senjata kimia, senjata nuklir sedang dipersiapkan untuk kehancuran dunia di masa yang akan datang. Ya, bukan cuma itu, senjata biologi. Saya pernah mengatakan dalam khotbah bahwa senjata biologi itu bisa berupa, ini hasil penelitian, ya, yang kita tahu bahwa senjata biologi bisa berupa serangga. Bisa bayangkan, kalau manusia menetaskan serangga-serangga di muka bumi ini kemudian dilepaskan di mana-mana, ya. Tidak usah, ya, kita cari contoh yang lain, ya, mungkin banyak serangga yang mematikan, laba-laba yang berbisa mungkin, atau ular yang berbisa dilepaskan, setiap rumah ada, setiap wastafel ada ular di situ, setiap sudut-sudut kamar, bukan cuma di sudut, semuanya penuh di muka bumi ini, mematikan dan mengerikan, saudara. Senjata yang berikut, senjata biologi adalah virus, ya. Saudara-saudara sekalian, virus manusia bisa meretasnya untuk membuat dunia ini bisa tunduk pada satu otoritas. Saudara-saudara sekalian, ya, kita sedang berada pada satu simulasi dunia di mana arahannya adalah sedang menuju pada kekuatan antikristus. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, gereja yang memiliki meterai Allah aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak terpengaruh dengan diskusi-diskusi sekarang ini banyak bagaimana vaksin, ya, bagaimana orang menggunakan masker, bagaimana ini dan itu, ya. Sudah mulai berkutat sampai hanya terputar-putar di ruangan vaksinasi, di ruangan luciferan lah dan lain sebagainya, membingungkan kita. Itu tidak penting, saudara-saudara sekalian. Yang penting adalah cara satu-satunya untuk mempersiapkan masa yang sulit dan sukar itu. Yang penting adalah bagaimana saya menjadi
sempurna dan utuh, supaya saya tidak akan masuk pada masa itu, tetapi mendapatkan meterai Allah, meterai dari Roh Kudus, untuk kita terus bergerak di dalam pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, dalam bagian-bagian terakhir yang akan saya ungkapkan ini adalah bagaimana kita mencapai proses transformasi menuju kesempurnaan gerejanya, supaya kita dimeteraikan aman dalam lindungan Tuhan dalam masa-masa yang sulit itu. Ini yang penting. Tidak usah terlalu berkutat pada vaksin dan lain sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang harus kita siapkan saat ini. Bagaimana keadaan kita saat ini, supaya kita terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Yang penting di sini adalah pembentukan karakter ilahi di dalam hidup kita. Mari kita mau berjalan pada kuasanya yang ajaib. Ini satu jawaban, gereja harus melalui proses transformasi sampai mencapai kesempurnaannya. Kalau kita yang masih hidup ini transformasi. Tapi kalau mereka yang sudah mendahului kita, nah itu mereka mengalami renovasi. Secara otomatis tubuh mereka direnovasi menjadi sempurna dan utuh di dalam kematiannya. Tapi yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan, kita harus mengalami transformasi, diubahkan. Semua karakter kita harus berubah supaya nanti mencapai satu titik di mana kita ada di dalam perlindungan dengan meterai ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Mari saya akan membacakan ayat-ayat yang penting ini supaya kita memahami, ya. Yang pertama di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-28, saya akan membacakannya secara cepat di sini, ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-28 berkata demikian. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ingat, proses mencapai kesempurnaan adalah nasihat. Jangan bosan selalu mendapatkan nasihat-nasihat rohani. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Jangan bosan mendapatkan pengajaran-pengajaran dan tuntunan dari firman. Dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Poin yang kita dapat di sini adalah nasihat dan pengajaran melalui hikmat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat pada ayat yang kedua, yaitu Ibrani pasal 2 ayat 22. Ya, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Maksud saya Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22, begini bunyinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Allah, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Jadi saudara-saudara, hinaan apa yang kita alami saat ini? Cercaan apa? Tudingan apa yang kita alami sekarang ini? Fitnahan apa yang kita sedang alami saat ini? Saudara, semua itu akan membawa kita menuju pada kesempurnaan salib Kristus. Jadi sebagai orang yang sedang dalam proses transformasi menuju kesempurnaan, ya, hinaan, tudingan, cercaan bukanlah merupakan persoalan bagi kita, tapi itu adalah proses untuk mencapai kesempurnaan gerejanya. Haleluya. Ya. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, ya. Berkata begini, kamu lihat
Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman dan perbuatan kita bekerja sama untuk mencapai kesempurnaannya, saudara-saudara sekalian. Maka Rasul Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada faedahnya. Tapi iman, keyakinan kita dan apa yang kita lakukan berjalan bersama-sama untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berikut ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima berkata begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pastikan saudara, firman-Nya yang bertumbuh dalam kita dan kita ada di dalam Dia, itu menunjuk pada kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Haleluya. Bagian yang terakhir, ini yang penting saudara sekalian. Saya mau berbagi dengan kehidupan dan apa yang kita sedang alami saat ini di masa pandemi ini, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kiranya ini menginspirasi kita dan situasi ini tidak mengganggu pertumbuhan iman kita. Tidak mengganggu proses transformasi sampai menuju kesempurnaan dari kehidupan kita yang dimeteraikan oleh Allah. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Dalam prinsip kitab suci, ada dua hal yang harus kita mengerti. Pencobaan dan ujian. Saya mau katakan di sini bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi menguji kita. Yang kedua adalah, iblis tidak pernah menguji kita, tetapi mencobai dan sampai menjerumuskan kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita melihat satu perbedaan di sini. Tapi di dalam ayat, kumpulan ayat yang baru dibacakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, jelas sekali, saudara-saudara sekalian, bahwa ada pencobaan dan ada ujian. Cobaan, kita lihat Ayub, di mana iblis datang memohon di surga untuk supaya Ayub dicobai. Tuhan mengizinkan dan Tuhan mengizinkan itu sebagai ujian. Ya. Saudara-saudara sekalian, tetapi iman Ayub yang luar biasa. Lagi, iblis mencobai Yesus di padang gurun. Pencobaan. Tetapi kalau ujian beda. Ujian itu membuat kita next level, naik kelas. Dan apa yang dikatakan di situ? Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu berada di dalam pencobaan. Haleluya. Hari ini saya tidak tahu saudara mengalami apa saat ini. Dengan masa pandemi ini yang begitu menakutkan bagi kita. Ada satu rasa was-was. Ada satu rasa kecemasan yang tinggi, kecemasan yang berlebihan. Apakah orang tuaku bisa sembuh atau tidak? Apakah saudaraku bisa mengalami pertolongan Tuhan atau tidak? Di sini kita ada di dalam satu masa-masa pencobaan. Tapi
kita semua dihiburkan dalam kalimat berikutnya berkata bahwa ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh. Hari-hari ini kita mulai diuji iman kita semua. Apakah kita masih tetap berpegang teguh pada iman yang luar biasa? Dalam minggu-minggu yang berjalan, keluarga kami juga ada di dalam pencobaan dari kuasa setan yang ingin merebut iman kami supaya tidak bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, ya, supaya kami tidak next level lagi di dalam ujian-ujian itu. Memang ini terasa sangat berat. Bukankah keluarga kami ini ada sekitar 6 orang pendeta semuanya, saudara-saudara sekalian. Ada yang lain yang aktif dalam pelayanan. Semua kami bergumul dengan mama kami yang terpapar COVID-19 varian Delta. Kadangkala menelepon dan kemudian berdoa untuk kesembuhannya. Sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai mamaku meninggal karena COVID. Memang saya tahu Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata masa hidup manusia 70 tahun. Memang mama sudah lebih dari 70 tahun usianya. Kalau boleh Tuhan, mamaku meninggal bukan karena COVID. Minta kepada Tuhan. Raja Hizkia juga diberikan kesempatan 15 tahun untuk hidup. Dan pergumulan itu dimulai pada hari Jumat minggu yang lalu. Kami semua bergumul dengan Zoom meeting, semua anak-anak, semua anak mantu, cucu dan cicit bergumul supaya mujizat terjadi, saudara sekalian. Pada saat saturasinya sudah mencapai 26 saturasi oksigennya, kami terus bergumul dengan tekanan darah yang sudah sekitar 200 lebih, ya. Sudah mulai meninggi, saudara-saudara. Kami bergumul dalam kurun waktu 1 jam. Tuhan menyatakan kuasa dan pertolongannya. Maka saturasinya kemudian perlahan-lahan menjadi naik-naik. Dalam 1 jam kurang lebih berikutnya menjadi 92. Kami mengalami satu mujizat yang luar biasa, saudara sekalian. Dan juga tensi darahnya tinggal 140, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa dalam pergumulan, saudara-saudara sekalian. Sampai pada hari Minggu kemarin, saya memimpin doa di mimbar yang sama ini. Berdoa untuk siapa yang terpapar COVID, berdoa untuk siapa yang sakit. Di rumah, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, semua berdoa di rumah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu lebih dari berapa orang yang sembuh di rumahnya. Tapi ada seorang ibu pada hari Minggu sore kemarin, minggu yang lalu, menelepon saya. HP dicas, cuma istri yang mengangkat dan menyatakan terima kasihnya. Karena pada saat berdoa melalui ibadah online itu, maka dia sebenarnya sudah tidak berdaya apa-apa. Dia berdiri dan tempatnya, pergi mandi, sudah sembuh, saudara-saudara sekalian. Mujizat terjadi. Tetapi apa yang terjadi pada hari Senin, itu mengejutkan seluruh keluarga kami. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkehendak lain. Mungkin di dalam kami bersaudara mengatakan, oh itu karena di rumah sakit Ampana kehabisan oksigen, ya. Bisa saja berkata begitu karena memang mama saya meninggal dalam keadaan persediaan oksigen habis di rumah sakit Ampana. Tetapi saya mau berkata pada kesempatan ini adalah ujian kita semuanya. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang bergumul untuk orang tuamu yang kena COVID-19. Atau mungkin varian Delta dan varian yang lain. Mari terus berjuang. Nyatakan di dalam imanmu, di dalam doamu, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus Kristus.
Tetapi Tuhan, jika Tuhan berkehendak lain di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, ingat, ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya engkau sempurna dan utuh. Saya dikuatkan dengan ayat ini, saudara. Walaupun mama sudah pergi, tetapi dia pergi untuk reuni bersama-sama dengan papa saya di Firdaus sana. Jadi no problem, tidak ada masalah. Mereka sudah senang di sana. Siapapun saudara hari ini yang mengalami pengalaman yang sama dengan saya dan ada duka cita yang mendalam, dengarkan saudara-saudara sekalian. Kita sedang ada pada ujian iman, dan gunakan kesempatan itu supaya engkau memperoleh satu titik yang tertinggi, kesempurnaan gereja Tuhan. Haleluya. Sebagai anak yang paling disayang oleh mama dari seluruh saudara-saudara saya, tentu merasa kehilangan. Apalagi di masa-masa di mana saya tahu pada bulan-bulan Agustus 51 tahun yang lalu, mau mendekati menjelang tanggal 1 September, itu adalah masa-masa di mana mama saya mau sakit melahirkan saya, saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, kalau kekuatan yang Tuhan berikan hari ini, firman Tuhan ini menyadarkan saya, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Haleluya. Supaya menjadi sempurna dan utuh. Akhirnya, dalam setiap pergumulan kita semua, saya mengingatkan kita pada satu ayat terakhir untuk kita semua yang mendengarkan khotbah pada saat ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Apa yang engkau alami sekarang tidak menyurutkan iman kita sedikit pun. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan pernyataan iman. Dia berkata begini kepada Raja Nebukadnezar, ingat tuanku, walaupun tuanku memaksakan untuk aku menyembah patung tuan, kami tidak akan menyembah, karena kami percaya Allah sanggup menolong kami. Dan pernyataan imannya yang kedua, dan ketahuilah Raja, jika Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat menjalani kehidupan sampai kita mendapat meterai Allah, tanda kesempurnaan gereja, supaya kita luput dari kekuasaan antikristus di masa yang akan datang.